Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kota Mataram ingin membuat video yang berkaitan dengan mendemonstrasikan modul 2.3 yang berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari, perkenalkan, saya Imade Putra Suryantara sebagai observer atau pengamat. Saya Dani Saputra sebagai coachnya. Dan saya Rizkika Primasari sebagai coachnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Putra. Selamat pagi Bu Ika. Pagi. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah kabar saya. Sehat hari ini Bu Ika? Alhamdulillah sehat Pak Putra. Baik. Kesehatan itu penting ya. Kita menjaga kesehatan itu kita tentunya melakukan aktivitas sebagai manusia. Baik, sebelum kita memulai proses coaching pada hari ini, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses Ibu Ika nanti di dalam melakukan coach. Ya. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan rubrik penilaian. Dalam proses percakapan nanti, rubrik penilaian itu penting ya. Di rubrik penilaian dalam proses konsultasi agar coach nanti mengetahui apa-apa saja yang nanti menjadi indikator daripada rubrik penilaiannya. Baik. Apakah Ibu Ika sudah memiliki prinsip sebagai coach? Insya Allah sudah punya Pak. Nah, saya jelaskan sedikit ya, sebagai coach, yaitu nanti ada tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu Ika juga harus memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa atau terima, apresiasi, merangkum, dan bertanya. Nah, saya berharap nanti Bu Ika dalam melakukan proses sebagai coach nanti, Ibu menerapkan alur tirta ya, di mana alur tirta itu kepanjangan dari D-nya itu adalah ada tujuan ya, tujuannya harus jelas nanti, kemudian I ada identifikasi, kemudian ada nanti rencana ya, rencananya, kemudian ada tanya tanggung jawab ya. Baik, itu rubrik penilaian yang saya jadikan sebagai acuan di dalam mengamati proses coaching sebagai coach nantinya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami Ibu Ika? Baik, siap, bisa dipahami Pak. Baik, selanjutnya sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Begini pertanyaannya Bu Ika. Kira-kira kompetensi coach yang mana yang Ibu Ika akan kembangkan? Baik, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak Putra dan mengajukan pertanyaan tersebut. Baik, dari kedua kompetensi coach tersebut, kira-kira yang mana yang spesifik yang Ibu Ika akan mengembangkan? Yang ingin saya kembangkan di sini adalah mungkin mendengarkan aktif dan selanjutnya mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Ika. Jadi pentingnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu harus dikuasai oleh coach itu sendiri, agar apa yang menjadi tujuan daripada coaching di percakapan nanti bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan terakhir Bu Ika, dari perihal indikator percakapan
yang mana yang akan dikembangkan nanti? Untuk yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak Putra, karena Baik, terima kasih Bu Ika. Tadi Bu Ika sudah menyampaikan indikator yang akan dikembangkan, yaitu nanti Bu Ika nanti akan mengembangkan mendengar aktif, teknik bobot sesuai dengan alur tinta yang akan dijalankan. Baik, terima kasih Bu Ika. Itu merupakan hal yang berjalan dengan lancar nantinya. Harapannya proses daripada kucing ini bisa berjalan lancar. Terima kasih Bu Ika. terima kasih Pak Putra. Baik. Oke. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, kemarin Pak Dani sempat bilang sama saya nih, katanya ada yang mau diobrolin. Iya nih Bu Ika, ada yang saya mau ceritakan dengan Bu Ika. Ya, kebetulan saat ini saya lagi kosong nih Pak Dani. Ya. Kira-kira apa yang mau diobrolin nih? Ya Bu Ika, kebetulan juga saya sudah selesai mengajar tadi jam 9. Terima kasih untuk waktunya Bu Ika. Sama Pak Dani, nggak apa-apa. Jadi masalahnya apa sih sebenarnya sampai Pak Dani gelisah dan ingin ngobrol sama saya nih? Begini Bu Ika, jadi kemarin saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah karena saya tidak bersedia untuk menjadi pembina upacara Bu. Padahal kan di dalam aturannya, aturan sekolah itu harus menjadi pembina upacara secara bergiliran pergantian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan secara bersama. Jadi dari masalah yang Pak Dani sudah paparkan tadi ke saya, harapan Pak Dani dalam obrolan kita hari ini apa Pak? Iya, saya rasanya kurang nyaman Bu ya saat saya dipanggil kemarin. Jadi saya ingin menemukan solusi dari Bu Ika terkait dengan permasalahan yang saya hadapi kemarin. Mohon maaf nih Pak Dani, bisa diceritakan detail permasalahannya seperti apa Pak Dani? Begini Bu Ika, hari Senin yang kemarin kan harusnya jadwal saya untuk menjadi pembina upacara. Tapi saya memberitahu kepada Pak Waka Humas untuk menjadi pembina upacara, karena memang dari dulu saya tidak merasa percaya diri Bu Ika, dan saya grogi ketika saya berbicara di atas podium di hadapan orang banyak. Jadi lebih baik saya disuruh mengerjakan pekerjaan yang lain saja Bu. Terus bagaimana respon kepala sekolahnya Pak Dani mendengar alasan Pak Dani? Respon beliau kepala sekolah, tentunya beliau sepertinya kurang bisa menerima alasan saya kemarin Bu. Kelihatan sih, saya lihat dari gesturnya, dari ekspresi wajahnya, itu menurut saya Bu, kayaknya beliau kurang setuju dengan alasan saya kemarin. Gitu ya. Ya. Jadi menurut Pak Kepala kurang bisa, Pak Dani itu Pak Kepalanya itu kurang menerima alasannya Pak Dani seperti itu ya. Iya Bu. Menurut Pak Dani kira-kira nih kenapa bisa Pak Kepalanya bersikap begitu? Pertama mungkin ya ini karena kesalahan saya. Kemarin saya langsung meminta izin ke Pak Waka Humas. Ya. Harusnya saya menyampaikan hal tersebut langsung kepada kepala sekolah. Tapi itu yang buat saya mungkin kesalahan saya dalam menyampaikan alasan saya kemarin. Jadi kira-kira nih menurut Bapak solusinya bagaimana? Saya harus menghadap tentunya dengan atau menemui kembali dengan kepala sekolah tentunya untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan saya dengan mencoba untuk menawarkan diri lagi untuk menjadi pembina upacara untuk Senin berikutnya. Tapi saya masih ragu Bu Ika, apakah saya bisa menghilangkan grogi saya ketika saya menjadi pembina upacara besok? Gitu ya. Sebenarnya
apa namanya rasa ragu karena merasa grogi di depan podium gitu ya. Jadi kira-kira menurut Pak Dhani nih bagaimana cara mengatasinya? Ya Bu, menurut saya akan tentunya saya akan mencoba dan belajar untuk menguasai diri saya agar saya tenang dan saya percaya diri. Baik, tepat sekali alasannya Pak Dhani. Ya. Jadi menurut saya ini memang harus diselesaikan ya supaya Ya. tidak berlarut-larut. Kemudian Pak Dhani juga bisa kembali merasa nyaman di dalam bekerja. Kemudian nih Pak Dhani, kira-kira kapan Pak Dhani akan menindaklanjuti rencana Pak Dhani tersebut? Ya. Intinya Bu Ika, saya tidak ingin permasalahan ini berlarut-larut dan menjadi beban bagi saya. Kemudian saya tentunya ingin ya sesegera mungkin menghadapi kepala sekolah Bu, agar dapat menyiapkan diri saya secepat mungkin untuk menjadi pembina upacara. Baik Pak Dhani, yang luar biasa. Semangat Pak ya. Siap Bu, terima kasih. Jadi kira-kira nih siapa yang Pak Dhani harapkan yang mendukung dari pihak sekolah untuk membantu Bapak? Ya Bu, saya tentunya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya untuk membuat konsep Bu, untuk membuat konsep agar pidato saya hari Senin besok itu lancar Bu. Baik Pak Dhani, semoga rencana Bapak bisa berjalan dengan lancar ya. Ya, Bu. Sekarang nih bagaimana perasaannya Pak Dhani setelah bercerita-cerita kepada saya tentang masalahnya Pak Dhani? Alhamdulillah, untuk saat ini saya sudah merasa senang Bu, dan saya merasa lega sekali bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Syukur alhamdulillah ya. Ada hal yang ingin Bapak sampaikan mungkin? Saya rasa cukup Bu Ika, karena saya sudah menerima banyak solusi dari pertemuan kali ini ya. Mungkin terima kasih banyak atas keluangan waktunya untuk berbincang dengan saya Bu. Baik, terima kasih Pak Dhani, sama-sama. Jadi saya tunggu ceritanya Pak Dhani Siap. kemudian di minggu berikutnya Siap. tentang aksi yang sudah Pak Dhani mungkin laksanakan begitu ya Pak Dhani ya. Ya Bu. Terima kasih Pak Dhani. Sama-sama Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Ika. Tadi Bu Ika sudah melakukan coaching. Ya. Saya amati Bu Ika sudah melakukan coaching dengan bagus. Bu Ika sebagai coach ya untuk menyampaikan beberapa percakapan dengan kursi ya. Nah, dari proses percakapan Bu Ika tadi dengan kursi sudah ada beberapa pertanyaan. Namun sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal. Apakah boleh saya bertanya Bu Ika? Boleh, silakan Pak Putra. Baik, sebelumnya Ibu Ika sudah melakukan proses coaching ya, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu Ika tadi ya. Baik Pak Putra, jadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu tentang kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian sudah menguasai juga kompetensi inti yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan penuh. Baik, terima kasih Bu Ika. Jadi yang Ibu Ika sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan catatan saya tadi ya. Dari catatan saya, Ibu Ika sudah memberikan prinsip coaching yaitu kemitraan ya. Terbukti saat Bu Ika tadi ngobrol memposisikan diri setara, tidak ada perbedaan dengan coaching. Selain itu, Ibu Ika sudah memiliki proses kreatif di mana Ibu Ika sudah menggali kreativitas, strategi, upaya, dan ide untuk mengeluarkannya sebagai konsep atau gagasan atau solusi yang bisa ditawarkan terkait dengan masalah yang dihadapinya. Baik, Bu Ika dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, saya lihat tadi sesuai dengan catatan saya, itu agar memaksimalkan potensi dari seorang coach ya, yang Bu Ika lakukan. Nah, itu sudah
pra-supervisi, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot dari catatan saya yang sudah saya catat tadi. Nah, sudah juga terlaksananya dan yang paling penting itu sudah menerapkan alur tirta dalam proses kucing saat tadi. Alhamdulillah, secara umum dari catatan saya, Ibu Ika sudah tadi meliputi proses kucing yang sangat luar biasa, sangat mantap, ya. Baik, ini pertanyaan dari kegiatan kucing tadi, yaitu Ika, kira-kira siapa lagi yang ingin Ibu Ika kembangkan berdasarkan proses kucing tadi? Baik Pak Putra, jadi yang ingin saya kembangkan di sini adalah tentang kehadiran penuh. Tadi kucing merasa ada sudah melakukan teknik stop juga mungkin supaya lebih rileks dalam melakukan proses kucing tadi. Baik, terima kasih Bu Ika. Selanjutnya, baik kehadiran penuh menjadi kompetensi yang Ibu Ika kembangkan. Saya berdoa semoga teknik yang Bu Ika saya sampaikan bisa memaksimalkan dalam diri Bu Ika. Dan tidak hanya potensi ini, tetapi potensi yang lain juga yang perlu harus ditajamkan atau digali. Nah, ketika memberikan pelayanan sebagai coach untuk proses kucing terhadap mitra atau teman sejawat yang memerlukan bantuan. Nah, saya juga berharap proses ini bisa menjadi bekal bagi Bu Ika agar nanti ke depannya proses kucing bisa sesuai dengan harapan kita bersama dalam menghadapi paradigma sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Nah, pendampingan kucing dan tetap berpegang teguh pada alur tirta. Baik, terima kasih Bu Ika. Terima kasih Pak Putra. Atas praktek yang luar biasanya tadi ya, yang sudah diterapkan. Ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa. Nah, mengakhiri kegiatan observasi kucing kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekecil apapun yang kita dapat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi Pak Putra. Tetap semangat. Semangat Pak Putra.